pagi semuanya. Kembali lagi bersama Suara Eftik di sini. Kali ini saya Ajeng Putri Arentami sebagai moderator dalam Suara Eftik. Kembali lagi nih. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber kita. Kemarin kita udah kedatangan Ketua Umum BEM Eftik nih ya. Nah sekarang kita bakal mengundang Ketua Umum BLM Eftik. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Ajis Jamsur. Apa kabar tuh? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan akhir-akhir ini? Oke. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini saya kebetulan habis kontrak. Sempat kerja juga kan kemarin karena sekarang saya udah nggak kerja, jadi saya fokus di perkuliahan dan organisasi mungkin ya. Untuk perkuliahan sendiri ya berjalan sebagaimana mestinya lah. Karena kemarin kan kita udah melakukan UTS tuh ya. Jadi agak longgar lah sekarang gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang nih Ketum nih lagi semester berapa sih? Lagi dalam proses semester berapa sih? Kebetulan saya sekarang ini berada di semester 6. Semester 6 mungkin udah lewat setengah semester ya. Udah mau jadi mahasiswa akhir nih ya berarti ya. Udah pusing sama tugas-tugas dan skripsi Nah, mungkin ya. itu mungkin semester 7, semester 8 mungkin kita harus fokus lagi tuh sama perkuliahan seperti itu. Agak-agak pusing ya Tem gimana menghadapi kuliah dan organisasi? Enjoy aja sih. Oh, dinikmatin aja ya Tem. Gimana kita bawanya sebenarnya. Kalau misalkan kita bawanya enjoy ya nanti apapun yang kita hadapi ya pasti enjoy juga gitu. Tapi bukan berarti kita leha-leha gitu. Tetap aja kita harus jalankan sebagaimana mestinya, tapi kita harus tetap bawa enjoy. Nah, kebetulan nih, mumpung ada Ketum Ajis nih, kita kali ini mau ngebahas lebih dalam mengenai apa sih itu BLM Eftik. Gimana sih BLM itu? Nah, siap nih ya, saya bakal ngasih beberapa pertanyaan nih buat Ketum. Siap. Siap jawab ya? Oke, siap. Harus siap. Santai aja ya, kita nggak usah terlalu tegang-tegang lah jawabnya. Iya, Karena sersan lah. ya nih, sebelumnya nih ya, sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu BLM dan seluk-beluk BLM, mau tanya Dok, BLM Eftik itu apa sih? Mungkin bisa dijabarin buat teman-teman. Boleh. Jadi BLM Eftik itu kita kupas dulu dari singkatannya dulu ya. BLM Eftik, Badan Legislatif Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. BLM Eftik ini merupakan organisasi intra mahasiswa di mana organisasi ini berada di tingkat fakultas. Organisasi ini menaungi 4 himpunan, diantaranya yaitu teknik industri, teknik informatika, sistem informasi, dan teknik mesin. Mungkin itu secara gambaran umum. Jadi BLM Eftik itu dia lebih ke mengelola administrasi, mengawasi kinerjanya BEM, seperti misalkan kita buat suatu peraturan yang selanjutnya kita bisa dibuatkan forum untuk didiskusikan bersama BEM untuk selanjutnya bisa kita jadikan sebuah produk hukum yang legal. Mungkin nanti disitulah fungsi dari BLM Eftik. Nah, fungsinya sendiri mungkin kalau kita mau jabarkan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua fungsi controlling, dan yang ketiga ada fungsi budgeting. Nah, seperti apa? Terkait dengan legislasi, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan legislasi itu lebih ke misalkan kita punya rancangan produk hukum nih dari BLM, atau justru dari BEM juga ada nih rancangan produk hukum. Nah, si rancangan produk hukum ini dilihat daripada lingkungan kita tuh seperti apa nih hari ini tuh seperti apa. Contoh misalkan sekarang lagi COVID kan. Nah, ketika dari peraturan rektor di mana peraturan rektor itu memiliki dasar dan landasan dari peraturan pemerintah untuk mengadakan daring misalkan gitu. Nah, dari BLM Etik
harus gimana nih terhadap organisasinya. Karena di sana misalkan tercantum kegiatan Ormawa FTIK ini harus dibatasi, tidak boleh berkerumun. Nah, harus seperti apa gitu. Selanjutnya proses daring, misalkan karena mahasiswa saat ini kan secara KBM-nya gitu, kegiatan belajar mengajar yaitu dengan dalam jaringan gitu. Makanya mungkin mahasiswa juga mengalami kesulitan nih pas awal-awal, misalkan nih pas awal-awal masuknya pandemi COVID, awal-awal kita didaringkan, kita udah bingung nih, udah bingung dengan sistem pembelajaran di online gitu, karena kita udah terbiasa dengan offline gitu. Makanya misalkan kita kita buatkan suatu forum, untuk membahas tentang apa nih tindakan dari BLM gitu, dan dari BEM mungkin ya, karena untuk proses legislasi ini kita perlu yang namanya sumber kekuatan hukum. Terus selanjutnya ada fungsi controlling. Controlling ini adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dalam segi apa? Administrasi. Nah, selanjutnya misalkan ada kegiatan nih dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Misalkan ada kegiatan inaugurasi. Inaugurasi ini kan program kerjanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM. Nah, ketika BEM mau ngadain kegiatan ini, pasti dong ada koordinasi dengan BLM. BLM ini fungsinya untuk mengontrol dari segi administrasinya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya dari budgeting. Budgeting ini sebenarnya kita harusnya membuatkan grand budgeting terlebih dahulu. Akan tetapi kita tidak tahu karena pada saat ini kan kondisinya berbeda dengan tahun kemarin. Iya. Karena tahun kemarin ini kita bisa melakukan kegiatan apapun. Karena bisa offline lah. Offline gitu. Ya, tidak terhalang oleh pandemi ini kan. Betul. Nah, makanya mungkin si grand budgeting ini kita keep. Kita keep kenapa? Karena mungkin pengeluaran biaya yang akan dikeluarkan akan jauh berbeda dengan yang kemarin. Gitu. Nah, tuh apa sih kalau di BLM FTIK itu kan ada strukturalnya ya. Iya. Pengen nanya nih, struktur BLM itu tuh seperti apa sih? Apa seperti BEM atau mungkin bisa dijelaskan sama Ketum? Boleh. Struktur BLM FTIK ini mungkin akan saya bahas dari ini ya, secara descending ya. Yang pertama ada ketua umum, yang fungsinya sudah jelas itu sebagai penentu, sebagai yang pasti kita menggunakan sistem kolektif kolegial atas dasar musyawarah. Yang selanjutnya kita tidak ada wakil, tapi kita ada sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal ini dia sebagai sekretaris umum juga sebagai wakil. Oh, jadi merangkap jabatan. Merangkap jabatan karena kenapa harus merangkap jabatan? Padahal di ADRT kita nggak boleh nih merangkap jabatan gitu. Tapi kan dalam satu struktur. Iya. Kalau dalam satu struktur itu masih boleh kan? Nah, sekretaris ini kenapa harus merangkap jabatan? Karena di BLM ini kita rampingkan. Kita optimalisasi lagi kinerja daripada badan pengurus harian yang ada di BLM ini. Kenapa si sekretaris dengan wakil ini harus dirangkap? Karena fungsi daripada si sekretaris umum dengan wakil ini bisa dihandle oleh satu orang gitu. Selanjutnya ada bendahara umum dan fungsinya sudah jelas sebagai pengelola keuangan. Selanjutnya ada komisi 1 yaitu memiliki fungsi dan tugas, yaitu 1 sebagai diplomasi, yang kedua
sebagai penampung aspirasi, dan yang 3 sebagai konsultasi. Untuk selanjutnya kita mendapatkan aspirasi nih, misalkan daripada mahasiswa ini. Aspirasi ini baru kita konsultasikan gitu. Aspirasinya seperti apa? Aspirasi apapun yang disampaikan oleh mahasiswa. Contoh misalkan mahasiswa memiliki kendala dari keuangan, misalkan gitu. Nah, kebijakan apa yang harus yang harus ditempuh gitu, yang harus kita sikapi gitu. Mungkin kita hanya bisa menyampaikan, tapi tidak untuk satu orang ya, tapi kolektif, kolegial gitu, tapi secara menyeluruh. Ini kita skalanya besar gitu. Jadi ditampung dulu Iya, ya. ditampung dulu gitu. Selanjutnya ada mungkin di komisi 2 ya, komisi B. Ini tugasnya itu dari segi undang-undang. Jadi komisi 2 ini bertugas untuk mengkaji perihal isu-isu yang bisa kita legislasikan, yang bisa kita jadikan sebuah produk hukum, dan Berarti lebih ke membuat produk hukum ya. ya betul. Nah, dan membuat rancangan produk hukum gitu. Selanjutnya ada di komisi 3. Komisi 3 ini berfungsi sebagai administrasi dan keuangan. Tentunya dari segi hal administrasi ini mereka lebih ke memantau, controlling terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di BEM. Apanya ini yang dikontrol? Administrasinya. Administrasinya dikontrol. Misalkan dalam segi pengajuan proposal seperti apa. Nah, dalam suatu proposal itu ada rancangan anggaran biaya, di sana juga termasuk dalam fungsi keuangannya juga. Berarti kalau di BLM itu sebutannya komisi ya, sedangkan di BEM itu sendiri departemen. Ya. Tapi intinya sama-sama mempunyai tugas dan fungsinya sendiri itu ya, betul, Tum ya. Betul. Nah, mungkin nih ya banyak yang penasaran juga, kenapa sih Ketum mau mengajukan diri sebagai ketua umum BLM? Apa yang membuat Ketum ini tertarik nih? Oh, saya mau nih ngajuin diri jadi ketua umum BLM. Ya. Yang pertama atas dasar kepercayaan dari teman-teman. Teman-teman percaya saya sebagai ketua umum. Ya pada awalnya mungkin saya juga mikir 2-3 kali lah ya untuk menjadi ketua umum, karena tugas daripada ketua umum itu nggak mudah gitu. Lumayan berat juga ya. Karena amanahnya ini tidak cukup kita sampai di dunia aja gitu. Karena kepercayaan saya pada di akhirat nanti pun dipertanggungjawabkan kan seperti itu. Makanya kenapa saya mengajukan diri sebagai ketua umum, karena pada saat itu kondisinya saya mungkin lebih ke oh iya, karena saya tahu ini saya yang bisa handle. Jadi karena saya juga udah cinta nih sama FTIK ini, kalau saya bisa lakukan, kenapa enggak gitu. Dan karena bantuan dorongan dari teman-teman yang sudah percaya juga ya. Apa sih yang dirasain suka dukanya menjadi ketua umum BLM? Pasti banyak banget kan rintangannya. Mungkin dinamika ada. Karena dinamika itu pasti selalu ada lah baik dalam berorganisasi maupun dalam kehidupan nyata gitu. Ya. Dalam pribadi gitu, dalam kehidupan pribadi lah gitu. Dinamika selalu ada, tapi tetap kita harus bisa bersikap. Ketika kita, ya sebenarnya mah kita nggak boleh baper sih. Karena yang saya dapatkan, saya sering ngutip gitu, saya sering ngutip dari orang-orang hebat seperti misalkan Coach Hadi pernah bilang bahwa no excuse no baper. No excuse no baper. Jadi kita nggak boleh baper gitu. Berarti dalam berorganisasi kita harus ilangin rasa bapernya dulu ya, baru terjun ke organisasi itu. Nggak diilangin juga, tapi lebih disikapi. Gitu. Nah, jadi ya kita bawa perasaannya dengan apa? Dengan cinta kita terhadap FTIK ini gitu. Kalau kita enggak cinta, kita nggak bisa bawa FTIK sejauh ini kan gitu. Selanjutnya mungkin saya juga pernah ngutip
ketika saya ada masalah, ketika saya punya suatu problem di internal misalkan gitu, saya selalu mengingat kata Pak Ade Suhara, Pak Insinyur Ade Suhara, itu sering banget kalau misalkan di mata kuliah sering disampaikan, kalau misalkan dalam berorganisasi juga sering disampaikan, tidak ada sistem yang terbaik, tapi akan selalu ada sistem yang terbaik gitu, yang lebih baik maksudnya gitu. Tidak ada sistem yang terbaik, tapi akan selalu ada sistem yang lebih baik, gitu. Makanya saya selalu berpikir, oh ya, saya bukan harus menjadi yang terbaik, tapi saya harus bisa merubah ini jadi lebih baik gitu. Makanya saya selalu, wah, ini juga motivasi kan, motivasi gimana caranya saya tetap mood nih dalam, karena kita tahu mood-moodan lah sebutnya ya, kayak orang gaul mah mood-moodan ya. Kemudian lah ya. Ya kemudian ya mungkin seperti itulah mungkin ya. Cara ningkatin saya mood terhadap fakultas ini, terhadap organisasi ini, yaitu tadi balik lagi, karena saya udah cinta sama fakultas ini, saya udah cinta sama organisasi ini, saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan organisasi ini lebih baik. Kita udah di penghujung acara nih ya Tum. Terakhir nih, boleh nggak sih Ketum kasih motivasi atau pesan-pesan buat penonton semuanya, mahasiswa-mahasiswa yang baru mungkin biar lebih semangat lagi nih, apalagi di masa pandemi kayak gini kan, dimana kayak udahlah udah males-malesan gitu, mungkin bisa sepatah dua kata. Mungkin buat teman-teman mahasiswa, jangan lupa apa niat teman-teman mahasiswa buat daftar di universitas tercinta ini, Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan tujuannya pun pasti udah masih ingatlah, dan ingat terus itu sampai akhir studi nanti. Karena apa? Karena ketika niat teman-teman tidak dicapai sebagaimana mestinya, teman-teman sendiri yang akan merasakan. Tetap semangat untuk melaksanakan studinya, tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya, tetap semangat untuk melaksanakan UTS, UASnya, dan tetap ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus maupun Ormawa untuk bisa lebih semaksimal mungkin berada di kampus ini. Teman-teman juga harus tetap semangat. Untuk stabilin semangat, mungkin kita bisa ngopi darat. Teman-teman bisa kontak saya. Teman-teman bisa kita sharing-sharing bareng. Kalau misalkan emang masih penasaran dengan apa itu BLM Ethic, gimana sih caranya buat masuk ke BLM Ethic, dan apa yang dilakukan BLM Ethic ketika ada isu-isu yang sedang ada di dalam kampus maupun secara umum, bisa kita kopi darat. Itu bahasa gaulnya kopi darat. Tips buat teman-teman mahasiswa, gimana caranya biar tetap semangat menjalani perkuliahan. Mahasiswa sering-sering nongkrong bareng, mahasiswa sering sharing bareng, mahasiswa ketika ada permasalahan dalam studinya bisa diskusi bareng juga sama teman-teman kelas atau satu angkatannya, atau bisa berdiskusi dengan kakak tingkatnya, mungkin seperti itu, dan berbaur dengan adik tingkatnya mungkin. Untuk itu saya mau ada yel-yel sedikit nih, ada yel-yel dari FT. Nanti kita bareng ya. Ya, mungkin udah bisa. Tahu kan? Udah nih. Okay. Mungkin bisa Ketum pimpin ya. Oke, siap. Biar pada semangat semua ya. Siap. Nanti teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa ingat, ini juga menjadi satu yel-yel yang membuat teman-teman semangat. Epic Jaya. Epic Jaya. Epic Jaya, jaya, jaya. Oke. Nah, udah disemangatin nih sama Ketum nih, gak ada alasan lagi nih buat kita males-malesan. Apalagi ada tips nih ya dari Ketum, kalau misalnya bisa lagi bingung nih masalah perkuliahan atau pengen banget sharing gimana sih BLM, bisa datang langsung ke Ketum atau buat janji gitu ya Tum ya. Bisa nongkrong juga, tapi nongkrongnya harus bermanfaat juga ya Tum, nggak sekedar nongkrong hahi doang ya, harus ada yang didapatkan ilmunya gitu ya Tum ya.
Oke, makasih Tum udah Sama-sama. menyempatkan diri buat hadir di tengah-tengah kesibukannya, apalagi udah semester 6 nih, dimana lagi sibuk-sibuk. Bentar lagi mau KKN ya Tum ya? Iya. Kan Gimana? kita belum masuk ke semester 7 nih. Karena kan KKN nanti di semester 7. Iya. Baik, tadi kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat nih, gimana itu BLM, dan kita udah mengulik nih apa sih BLM itu. Dan sampai ketemu di Suara Etik selanjutnya dengan narasumber yang lebih inspiratif lagi. Dan saya Ajeng Putri Arin Tami. Sampai jumpa dalam Suara Etik selanjutnya. Bye-bye.